Wow, cukup beresiko. Emang kalau Iya. melepaskan minimal potensi dari dua hero tersebut, tapi minimal amankan satu Tamus atau bahkan lapu-lapunya, dan menurutku Tamus dengan pemilihan seperti ini cukup baik. Dan bukan cuma Tamus, Alucard. Mereka membawa durability tambahan untuk di jungle-nya, seperti yang udah aku sempat mention tadi. Kalau seandainya lawannya agak nabrak, ya udah kita bakal coba untuk mainin durability. Gimana caranya? Ini untuk dari potensi Geek Farm Junior sendiri, mereka mau nggak mau harus lebih berhati-hati, karena untuk EVL kalau dia loncat karena Bebiu, wah ini bakal berat banget sih, serius, ini bakal berat banget. Bakal berat banget bagi Bebiu. Misalnya Geek Fam mereka main satu hero pick off sih, semacam Kaja tapi yang damage ya. Saber juga masih oke banget. Yang penting mereka kagetin aja, karena satu bisa ketangkap itu bakal bagus banget. Tapi Nana bukanlah opsi yang buruk sih. Gue sebenarnya mempertanyakan ya bagaimana status Nana di patch yang sekarang. Karena overall dengan banyaknya hero nabrak, hero inisiasi, Nana itu Iya, aku setuju bagus. banget. Dan kita akan melihat seperti apa tentunya untuk di game ketiga, game yang penentu. Apakah ini akan menjadi kemenangan untuk Pups yang pertama, atau justru dengan Geek Fam yang bisa menyolong poin di game yang kedua tadi menghalangi Pups untuk mendapatkan poin mereka, kemenangan mereka yang pertama kali ini di match kita yang ketiga tentunya yang akan kita saksikan sekarang, masih dipandu oleh Momo-chan, KB, dan juga analis kita yaitu Kowawa. Dan kalau kita lihat nih, emang sebenarnya aku suka banget sih dengan pick Nananya, karena kita tahu Alucard sekali loncat ya, apalagi kalau dia punya lifesteal yang tinggi, itu sulit banget sebenarnya ditumbangkan dari seorang Alucard sendiri. Dan mungkin Nana adalah jawaban untuk teman-teman dari Geek Fam di game ketiga kali ini, Be. Yes, dan bahkan kali ini Lei-nya udah mulai hadir juga, melakukan tekanan yang sangat amat luar biasa karena Bebiu. Walaupun tadi sedemikian rupa dilakukan dari teman-teman dari Geek Farm Junior secara paksa, tapi kali ini Little Wanderer-nya karena melihat posisi dari EVL yang tidak hadir, otomatis kali ini akan diamankan oleh Geek Farm Junior. Bahkan dengan kehadiran dari early stage seperti ini ya, menurutku dengan mereka yang nabrak banget kayaknya, ngotot juga dari Pups Esports, apalagi mereka bawa fighter di sini. Jadi mereka seolah-olah pengen bener-bener mengamankan 2 menit awal. Dan lihat dari EVL-nya juga udah level 4 dan bahkan Rapture, dia terkena first blood. Ray dan Cheesecake langsung menabrak lagi ke bagian invasi jungle dari teman-teman Geek Farm Junior. 1-0 poin awal di menit seperti ini bener-bener bakal jadi krusial banget, karena Grok bukan tipikal hero yang bisa bertahan kalau seandainya dia di 5 menit awal ditumbangkan bahkan sampai dengan 3 kali memecah. Iya, aku setuju banget. Dan kali ini dari teman-teman Pups, mereka benar-benar masih mau mencoba bermain sangat agresif dengan ada Cheesecake juga, yang kita tahu Cheesecake dari Jauhead tadi, Jauhead dari Cheesecake mengamankan poin pertama ya untuk game pertamanya di Pups sendiri. Jadi ini harus berhati-hati, apalagi dari Rupture akan ketinggalan dari sisi levelnya, dan Turtle by Fruity Sosro kali ini juga sudah muncul. Dan ini bakal jadi PR juga sih buat Cheesecake, gimana caranya dia makanin semua Molina Smooth yang di pop up sama seorang Vince di sini, KB. Yes, dan kali ini langsung saja bergerak ke area Turtle. Rapture langsung narik juga dari sisi Turtle-nya, dan ditarik balik oleh Cheesecake. Reset begitu saja terjadi karena Ray, dan juga kali ini bisa kita lihat Cheesecake-nya benar-benar komit banget untuk nge-cancel pergerakan dari Geek Farm Junior. Poisi sudah mulai hadir, bahkan setup-nya mungkin saja bisa berlima, tapi Cheesecake lebih memilih untuk mundur kah? Enggak jadi. Ray-nya juga baru saja melakukan satu cut wave minion, yang artinya Pups udah ready banget untuk melakukan setup karena Turtle. Namun ternyata deny begitu saja terjadi di area top lane. Uzumars bakal dikejar, dia sudah menggunakan Purify, dan kali ini bahkan tidak akan ada point kill yang terjadi dari kedua belah tim. Hanya first blood tadi di awal, dan bahkan mereka mulai cuma main tarik ulur, Momo-chan. Iya, masih cukup pasif tentunya setelah ada first blood kali ini dari tim Pups sendiri. Mengingat juga tadi kalau kita lihat ini belum ada Turtle yang benar-benar dikomit banget oleh kedua tim kali ini memasuki menit yang ketiga. Cheesecake pun masih mencoba untuk bermain hati-hati, coba open vision terlebih dahulu. Ray masih melakukan untuk nge-cut minion aja karena dia tahu dia mau coba untuk ngebuka vision buat teman-teman Pups biar bisa ngelakuin Turtle yang pertama. Tapi ternyata Bebiu kali ini mencoba untuk mengusir pergerakan dari Ray dengan Red Sonata yang connect 3 bullet sekaligus dari seorang Bebiu, dan bahkan Rhapsody-nya juga udah mulai mencicil ke arah seorang Ray, dan mau gak mau dari Ray pun harus mundur terlebih dahulu, Bu KB.
Dan kalau misalnya melihat seperti ini, mau nggak mau bakal langsung coba untuk ditabrak terlebih dahulu. Cheesecake masih komit untuk melakukan reset terhadap turtle-nya. 5.000 darah tersisa, sementara itu lihat bagaimana pergerakan dari Mavzi-nya langsung dilontarkan begitu saja dengan Federal Strike dan di arah belakang di cancel dari Lei-nya. Langsung diamankan turtle untuk Geek Farm Junior, namun harus merenggang nyawa dari Mavzi. Tiba-tiba EVL datang dan langsung mengobrak-abrik dengan satu buah pedangnya. Kali ini 2-0 untuk PUBG Esports walaupun mereka harus kehilangan turtle yang pertama, Momochan. Iya, dan kalau kita lihat memang ini ground splitter dari seorang EVL memang menyeramkan juga ya. Apalagi kalau misalnya tidak ada Molina Smooth yang dilontarkan oleh seorang Vince. Ini bebas banget pastinya tentunya untuk semua damage dealer dari teman-teman PUBG sendiri. Dan ini PR bener yang bisa dibilang kayak berat banget buat Cheesecake, dimana dia bener-bener harus ngelakuin banyak hal. Cheesecake kali ini dengan adanya ejector langsung mengarahkan seorang Baby, tapi nggak ada follow up dari teman-teman PUBG, dan bahkan ini menjadi punishment tersendiri untuk seorang Cheesecake. Di sisi lain, Lei bakal coba dikejar, tapi masih ada Curse of Crow juga dari seorang Lei yang nggak terlalu connect ke arah seorang Rupture. Di sisi lain, Baby harus berhati-hati karena dia juga udah mulai low, tapi Rupture kali ini bermain dengan cukup agresif, terkena stun. Dan bahkan itu flame shot-nya hampir aja dari seorang Vince, namun masih bisa diamankan purple buff-nya oleh EVL kali ini. Sementara di area atas, Poisey mencoba untuk lari dengan area Flowing Blood dan ada backup yang cukup baik dari Cheesecake kali ini, mengusir pergerakan teman-teman dari Geek Fam yang tadinya mau ngerusuh ke arah Poisey di area atas, KB. Yes, dan bahkan kali ini udah mulai reset lagi. 1 poin kill diamankan oleh Geek Farm Junior, yang artinya mereka ingin membalaskan juga apa yang dilakukan oleh teman-teman dari PUBG Esports. Tapi lagi Vince ini bakal sulit sekali untuk ditumbangkan karena dia bakal punya Molina Gift dan Cheesecake dia udah punya 1 konsil. Dia mengincar karena Uzumaris langsung coba dilontarkan terlebih dahulu, tapi ejectornya timingnya langsung dapetin 1 Baffling Monster, dan bahkan langsung ada pergerakan dari Uzumaris mencoba untuk bertahan, gak bisa. Dia udah menggunakan Purify-nya, Wild Charge Defensive Rupture hanya untuk mendinai sedikit rotasi saja sehingga Cheesecake dipaksa untuk mundur, tapi Death Sonata juga sudah dilontarkan. Rhapsody dari Bebiu juga tidak main-main, dan bahkan Poisey-nya masih bisa bertahan. One last hit, tapi ternyata Rupture nggak cukup untuk melakukan eksekusi terhadap Poisey. EVL dan Poisey semuanya scar, tapi ternyata tidak ada korban jiwa dari PUBG Esports. Bebiu langsung secepat mungkin mencoba untuk mengamankan turtle yang selanjutnya, dan kali ini tanpa adanya kontes sama sekali, Momochan. Ya, dan bahkan teman-teman dari Geek Fam mereka berfokus untuk ngedapetin turret juga di area atasnya, membuat teman-teman dari Geek Fam harusnya kali ini Rupture-nya bakal lebih agresif lagi untuk masuk ke area jungle dari tim PUBG. Tapi harus berhati-hati karena EVL-nya bener-bener sekarang free banget dengan 101 KDA-nya untuk 6 menit pertama nih. Kalau ini apakah nanti bisa dipegang teamfight di area mungkin menit ke-10 oleh teman-teman dari PUBG? Sekarang ngeliat juga sebenarnya objektifnya masih dipegang dan diungguli oleh teman-teman dari Geek Fam kok. Ya, dari PUBG mereka harus mewaspadai dengan adanya Molina ya, karena Molina Blitz itu akan mengacaukan pergerakan untuk Evil sendiri. Apalagi dia adalah Alucard, hero tipikal melee, yang dimana melee di sini bakal sulit banget untuk bisa menembus pertahanan yang dibangun oleh Nana juga, KB. Ya, dan kali ini Uzumaris menjadi korban tunggal di arah bottom lane, hilang begitu saja 41 poinnya. Dan Omawa ini kalau makin lama kayak gini kemakan terus, tapi balik lagi emang Vince gak bakal bisa jadi korban yang mudah untuk ditumbangkan, right? Iya. Aku masih Ya, memikirkan dia gimana bebas, caranya ya. aja. Iya, dia bebas banget soalnya. Tapi Cheesecake juga my lihat di gosh. sini ditumbangkan akhirnya dengan Triple Death Sonata dari Bebiu yang akhirnya melakukan eksekusi dengan cepatnya kali ini Omawa di menit yang ke-7. Ya, dimana Vince-nya kalau sampai nggak ditumbangkan bakal jadi suatu PR tersendiri juga. Lihat bagaimana untuk Vince sudah punya Clock of Destiny, ya kan, masih bisa mengarah ke Lightning juga nantinya. Dan ketika dia sudah punya full item magic damage dari arah belakang, itu Nana pasti sakit banget. Dari goldnya juga gak tertinggal jauh. Dari PUBG-nya mereka harus mengandalkan Poisey dengan Alice dia untuk bisa langsung melompat ke tengah. Tapi balik lagi, apakah masih ada Molina yang harus bersihkan nanti di tanahnya, di lantai yang ditaruh oleh Vince. Sedangkan Rupture kalau kita lihat memang untuk Grok ya. Untuk Grok penggunaannya di Geek Fam sekarang agak kurang minimalis atau maksimal. Karena gak ada yang bisa diganggu sama sekali di jungle-nya. Kita tahu bagaimana kalau dia masuk terus di sana ada Alucard, malah Rupture-nya bisa yang jadi korban. Jadi Rupture di sini akan lebih ke arah untuk nge-defense Bebiu, untuk ngejauhin lawannya agar gak ada yang mendekat ke Bebiu.
Dan bahkan kali ini setup turtle selanjutnya di menit yang ke-8. Dead Sonata sudah dilontarkan dan bahkan ditarik begitu saja. Ray-nya mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Vengeance spell sudah dikeluarkan. Feather Ice Strike juga udah pop out. Dan bahkan ada satu ejector yang manis sekali. MFC bahkan ditumbangkan sendiri dan Poison dapetin 1 point kill-nya. Dia udah punya 1 Winter Truncheon. Rapture juga harus tumbang. Ray-nya dihilangkan Uzumaris, tapi kali ini 4 di depan sana langsung mendobrak Turtle dari PUBG Esports. 6-3 poin killnya. Dan bahkan kali ini mereka akan mendobrak juga di bagian mid lane outer turret. Di belakang sana Uzumaris sudah menanti 3 lawan 3 di bagian mid lane. Namun Cheesecake tentunya sangat strong di depan dengan Athena Shield yang artinya dia bakalan bener-bener ngedinai semua rotasi yang ada. Dan kali ini Cimomo makin mengerikan sepertinya walaupun perbedaan goldnya hanya 1000. Iya, tapi setupnya bisa dibilang inisiasinya juga masih lebih rapi dari PUBG sendiri. Selama mereka nggak kehilangan Cheesecake ya, dan menurut aku kayak 2 kematian Cheesecake tuh agak sedikit disayangkan karena memang sebenarnya dari teman-teman PUBG tadi tuh belum siap team fight gitu loh. Ketika ada inisiasi ejector yang baik dari seorang Cheesecake dan malahan 2 kali dia harus terpick off begitu saja. Jadi menurut aku memang harus ada komunikasi yang lebih baik lagi tentunya dari Cheesecake dan juga teman-teman dari PUBG. Kalau misalnya mereka masih konsisten dengan pergerakan mereka, dengan rotasi yang dibawakan oleh teman-teman dari PUBG, mereka bisa ngamenin game yang ketiga kali ini. Tapi di sisi atas, Poisy di sini udah mulai diharas dengan ada 4 member sekaligus, tapi ada Winter Truncheon mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Poisy pun udah tahu dengan adanya 4 orang dari Geek, dia akan sedikit sulit untuk survive dan bahkan bisa ditumbangkan di area atas Bukabu. Yes, dan bahkan kali ini babynya langsung dilontarkan begitu saja. Mega kill diamankan oleh EVL. Looking for more. Ejector yang bagus banget. Vince tertangkap. Tapi dia masih punya Molina game. Namun EVL menangkap balik triple kill. Looking for more man yang mungkin didapatkan, tapi ternyata Lay dengan Feather Ice Strike-nya menumbangkan 1 buah batu di depan sana. 4 tumbang dari Geek Farm Junior. Mereka bakal bener-bener diacak-acak dan EVL sangat amat strong di depan. Dia juga udah melakukan invasi dengan cepat ke arah purple buff dari Bebiu. Dan 10 detik lagi menuju Lord yang pertama, Momo-chan. Iya, dan kalau kita lihat nih replaynya bagus banget ya kalau dari EVL sendiri. Dan Cheesecake, dia tahu dia benar-benar harus mecahin pasifnya si Vince ini, Kawawa. Betul, apalagi dengan flick ejectnya tadi yang benar-benar pas banget sih. Vince, satu threat yang harus dieliminasi segera mungkin ya. Atau kalaupun dia nggak bisa dieliminasi, setidaknya pasif dari Nana sendiri wajib banget untuk dihilangkan, dan setelah berhasil untuk memenangkan 1 buah team fight dari PUBG, kalau kita lihat di sini mereka akan mendapatkan lore-nya dengan sangat aman sekali tanpa ada jawaban untuk Geek Fam juga, karena Geek Fam mereka harus berhati-hati di mana Alucard gak tersenggol sama sekali sekarang, dan tadi lihat betapa besar damage yang diberikan oleh Evil dengan Alucard dia. Dengan positioningnya, dengan bagaimana dia menggunakan pasifnya tadi. Ada perset yang dikejar-kejar, jadi bisa nempel langsung ke samping pemain dari Geek Fam, KB. Yes, dan kali ini set up ulang lagi dari PUBG dengan keunggulan 6.000. Mereka perlahan-lahan tapi pasti. Namun team fight-nya balik lagi dengan Alucard, dia bisa jump in ke belakang. Ray juga dia punya Vengeance spell. Bebiu akan sangat amat ragu untuk memberikan diri damage kepada seorang Tamus kali ini, dan Tamusnya makin lebih percaya diri untuk masuk. Poisy, jangan lupakan juga dengan Winter Truncheon-nya kali ini dia udah bisa melakukan inisiasi secara paksa. Bahkan ada Necklace of Durance dari Lay. Jadi ini bakal benar-benar dirontokin Uzumaris seolah tidak bisa bermain berdansa di lane of down. Lay-nya udah mulai melakukan setup posisi, dan Sonata sudah dilontarkan. Feather Ice Strike connect 1, dan bahkan ada 1 buah barrier yang tidak bisa meng-cancel pergerakan dari Lay-nya. Cheesecake menanti, ada flicker di sana. Siapa yang bakal di-ejector? Tapi ternyata gak bakal terlalu overcommit. Langsung menuju ke arah mid lane. Ray-nya udah mulai muncul. MFC Falling Star Moon juga sudah digunakan, dan sementara itu di sisi lain Cheesecake langsung ejector. Nggak ada yang ngeliat, langsung jadi Molina di depan sana, dan bahkan babynya diincar. Langsung di cancel juga dengan menggunakan 1 buah barrier, dan triple stun begitu saja ditambah dengan Rapture, ditahan begitu saja dengan Manzi. Cheesecake juga dikejar-kejar dengan adanya 1 buah Molina, dan bahkan kali ini konsil untuk kedua kalinya. EVL di depan sana, dia harus pulang secepat mungkin dan tidak akan ada lagi pengejaran dari teman-teman Geek Farm Junior. Hanya Poisy yang tumbang, Dead Sonata digunakan, tapi Ray masih cukup strong di depan sana, dan dia hanya akan membersihkan wave minion saja. Namun di sisi lain Uzumaris, oh my god, tidak dapat 1 poin killnya ke arah Lay. 3 yang tersisa dari PUBG Esports, dan lihat bagaimana Uzumaris, dia masih bisa mundur dan bertahan hidup kali ini, Momo-chan. Iya, kalau kita ngeliat juga sebenarnya dari itu wild charge yang bagus dari Rupture ya. Dia langsung bisa nge-knock upin 3 member sekaligus, dan di follow up dengan cukup baik tentunya dengan 1 bisa dibilang kayak offender juga tadi sempat connect dari seorang Maef
Uzumaris pun ngincernya ke arah seorang Lei yang kita tahu Lei-nya ini benar-benar bisa di pick off. Dan dia nembusin turret in outernya dari seorang Uzumaris sendiri tadi di area mid. Sementara di area bawah dari Cheesecake kali ini masih mencoba untuk menahan damage yang diluarkan oleh teman-teman dari Geek Fam. Sementara di sisi lain, Uzumaris tidak tertumbangkan sama sekali dan bahkan Cheesecake-nya yang harus hilang begitu saja. Poizy mulai maju dengan area Blood Out dan juga Flying Blood. Sementara di sisi lain, Ray-nya menahan di area depan dengan ada Inferno dan bahkan kalau kita lihat Offended kena 3 dan bahkan bakal coba di follow up dengan cukup baik. Ada Evil juga yang mulai masuk dengan Ground Splitter menemukan Uzumaris begitu saja dan ada 2 kill, 3 bahkan diamankan oleh seorang Evilka di sini, triple kill langsung. Dan bakal ini menjadi maniak tentunya untuk seorang Evilka karena Vince masih punya satu gift, Molina gift yang membuat dia sempat bertahan tapi langsung ditumbangkan begitu saja oleh seorang Lei. Dan ini akan menjadi kemenangan 2-1 yang sudah diamankan oleh teman-teman dari PUBG. Dan ini membuat PUBG akhirnya mendapatkan kemenangan mereka yang pertama, Bung KB. Wah, lega banget tuh liatin tuh bagaimana